back to Bacot. Kita yang ngebacot, lu yang santuy. Yoi, kali ini kita akan membahas preview pertandingan Premier League pada minggu ini, di mana ada pertandingan cukup seru. Ya, Tapi kita nggak bahas semua. ya, kita pilih tiga aja lah. Tiga aja lah. Apa yang akan kita bahas sore ini untuk fansnya Arsenal, Sepur. ayam kardus, ayam sakit. Oke, ada pertandingan Chelsea menghadapi Everton dulu. Kita bahas Blues versus the Blues. Nah, Jadi kalau menurut gua nih, Chelsea lawan Everton ini sebagai apa namanya ya? Karena kemarin sempat naik daun, menang lawan melawan Liverpool 2-0 di FA. pemain yang diturunkan juga pemain-pemain yang Jarang akhirnya mungkin akhirnya Lampard sadar Enggak sih kayaknya. bahwa pemain-pemain ini sebenarnya layak dimainin dari pertandingan kemarin kalau menurut gua. Karena FA kan ajang keduanya Premier League mungkin bagi Lampard, tapi juga sebagai ajang pembuktian juga bagi mereka pemain-pemainnya Yang sudah lama nggak main kan. Nah, termasuklah kiper si Kepa. Kepa, di mana pemain yang sangat luar biasa. Ya, Kemudian Giroud, kemudian Ross Barkley ya. yang bermain cukup baik pada pertandingan kemarin yang saat mereka mengalahkan Liverpool. Dan mungkin menurut gua di sini Lampard agak mencoba berani. Menurut gua nggak akan bermainkan Caballero lagi. Iya. Kalau menurut gua nggak tahu sih, mungkin alasannya Lampard itu cadangin Kepa, apakah lu gua cadangin, lu cari performa lu, Ya. lu main, lu bagus, lu gua mainin lagi. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Kita nggak tahu juga sih. Tapi sempat jadi alasan, sempat jadi pertanyaan juga kenapa sampai Willy Caballero yang dipilih daripada Kepa gitu sih. Ya, mungkin selanjutnya ini adalah pembuktian seorang Kepa di mana dia pantas dengan harga yang cukup fantastik waktu Sangat itu tinggi, Sangat 80 tinggi, juta pounds untuk seorang kiper. kan. Di atas Alisson Becker. Ya, Yang kiper clean sheet-nya termahal. clean sheet-nya lebih banyak di atas Alisson Becker, di atas Emerson Moraes. Yang menurut gua memang performanya di atas Kepa. Tapi gua nggak tahu apakah karena kan juga back ini kan menunjang. Betul. Menunjang juga. Nah, sementara kan defendernya Chelsea ini kan masih yang cukup cabut ya. Dan ini juga sebagai pembuktian daripada seorang Frank Lampard di mana dia pantas untuk menunggangi Chelsea sendiri. Dan yang dia lawan ini adalah notabene di mana yang pernah melatih Chelsea sendiri. Carlo Ancelotti itu sempat berjaya dengan Chelsea di tahun 2010 2011 dengan trio mereka saat itu yang menurut gua fenomenal itu Florent Malouda, Didier Drogba sama Nicolas Anelka yang pada saat itu tuh total mereka bertiga tuh bisa sampai 70 gol. Karena Anelkanya sendiri aja hampir 30 gol di tahun itu ya. Dan menurut gua juga ini apakah ada perombakan besar untuk menghadapi Everton? Notabene mereka habis bermain di FA. Ya, kalau menurut gua sih Chelsea akan turunkan tetap formasi yang sama karena gua lebih suka Chelsea pakai 4-3-3 daripada 3-4-3 kalau menurut gua. Karena kalau 3-4-3 itu kan eranya Antonio Conte dengan catatan gini, 3 defender belakang itu lo harus solid. 3 defender belakang kayak dulu kan kalau misalkan zamannya Antonio Conte itu kan masih ada John Terry, Cesar Azpilicueta sama Gary Cahill tengahnya atau Branislav Ivanovic pada saat itu. Kanan kirinya itu memang pemain sayap winger yang dipaksakan menjadi fullback, tapi pada saat mereka menyerang mereka berubah formasinya menjadi 3-2-4 atau 3-2-5 formasinya. Paling untuk pemain depannya paling tidak akan berubah. Di mana situ ada Pedro, ada Giroud, mungkin Pedro masih dipilih lagi. Kalau misalkan enggak pun mungkin menurut gua Hudson-Odoi mungkin bisa. Hudson-Odoi betul. Hudson-Odoi turun juga atau Odoi Pedro Giroud sama Willian. Mungkin sih kalau menurut gue sih gitu. Kalaupun enggak Pedro yang turun gitu karena Pulisic masih diragukan untuk tampil sih. Apakah ada peluang untuk Tammy Abraham? Tammy Abraham menurut gue sih istirahatin aja dulu karena takutnya tuh cederanya malah lebih parah. Karena waktu itu kan sempat dipaksain main, gak nyetak gol tapi juga diganti dan akhirnya cedera. Oke, kita lanjut ke Everton di mana Everton
sebenarnya permainan mereka tidak buruk di dalam beberapa pertandingan terakhir. Ya. Sebenarnya bagus, gitu. bagus nggak gimana. Nggak Calvert jelek Lewin amat. ini punya rating yang tinggi di 3 pertandingan terakhir. Ya, Calvert Lewin. Calvert Lewin punya rating yang sangat tinggi, dan juga ada Theo Walcott di mana ini biarpun sudah tua Running tetap runner iya, ya, winger, iya, winger dia punya ini. speed yang sangat bagus. Iya. Gimana? Didukung juga sama Richarlison. Richarlison ini kan Richarlison. apa namanya, dia bukan striker murni, tapi apa namanya, untuk mencetak gol tuh masih sangat tinggi lah. Dan juga ada Gini Sigurdsson Ya, dimana Sigurdsson. ini orang Senior ini. senior bisa masuk kemana aja, tiba-tiba bisa masuk dalam kotak, bisa Ya, di luar, bisa syuting jarak jauh juga, ya. yang cukup Sigurdsson. mumpuni, juga menjadi apa Jadi pembahaya juga lah untuk di Everton. sendiri. Dan Pickford juga bukan kiper yang sembarangan Bukan jelek. sembarangan, tapi dia sempat siapa kemarin nih, gue lupa, ada yang ngomongin bahwa sebenarnya Pickford ini katanya nggak layak main untuk Everton. Jadi beritanya tuh ada yang ada entah siapa gitu, legendnya itu ngomong kalau Pickford ini sebenarnya nggak layak main di Everton. Tapi gue nggak tahu deh sebenarnya. Tapi jangan lupa ini Leighton Baines, Dan Bates benar. tuh senior banget tuh, back kiri terbaik era Inggris dulu lah. Beatles banget juga ya. Iya. The Beatles, iya, benar. Oke. Rambutnya. Menurut lo, prediksi lo skor berapa nih? Chelsea Everton karena mainnya di Stamford Bridge Namanya mungkin. Stamford Bridge ya? Ya, mungkin menurut gua nggak berubah 2-1. 2-1 Chelsea. Kalau gua 3-1 untuk Chelsea. Wih, tinggi. Everton kalah aja lah. Ya. Manchester is blue shit. Oke, sekarang next. kita lari ke Merseyside is red. Nah, Liverpool versus Bournemouth. Gimana ini juga harus keluar dari zona setelah 3 kali 3 kali berturut-turut. berturut-turut. Nah, ini gara-gara surat dari ini nih, dari surat PCMU. Surat dari Disuruh disuruh kalah kan, jadi beneran loh. tiga pertandingan kalah terus. Jadi kan beneran kan kalah terus. Iya. Aduh. Gimana ini Nah, menurut lo? perform lu yang buruk? Perform yang buruk dari Liverpool. di 3 pertandingan terakhir ini tidak lepas dari Rotasi mungkin ya. rotasi pemain. Ya. Kemudian ada juga di mana ini pendamping dari Virgil van Dijk juga. Lovren, All hail King gagal. Lovren. Kemudian juga Joe Gomez kemarin saat lawan Chelsea banyak sekali passing yang gagal akhirnya berbuah gol. Ya, banyak ini apa? Kemudian juga banyak intercept sama pemain Chelsea. defensive error juga kacau seorang dari Joe Gomez. Taktis hanya Virgil van Dijk, walaupun bermain kemarin di kanan ada William. Ya. William nggak punya mental lah, masih anak muda, Masih bocah. masih bocah gue pikir. Kemudian di tengah masih belum ada Jordan Henderson, kapten kami yang tercinta. Hendo kemana Hendo? Hendo masih cedera. Oh, Hendo masih Masih cedera, di mana ini adalah perkara buruk menurut gua. Ya, karena Dimana Hendo walaupun bermainnya biasa-biasa aja, dia biasa-biasa. Iya, benar. Tapi penting loh. Gua nggak tahu kenapa. Mental mungkin ya. Karena apa namanya maksudnya pendongkrak semangatnya mungkin. Iya. Karena kan seorang kapten kan harus bisa memotivasi teman-teman. Dan dia juga sebagai penyalur. Jadi gini, kalau formasi Liverpool ketika saat bola menyerang, Henderson itu akan berdampingan dengan Virgil van Dijk dan Joe Gomez atau Lovren atau Matip di belakang. Bertiga di belakang itu akan memulai serangan dari bertiga. Baik lo Van Dijk akan melongpas atau Jordan Henderson akan memainkan 1-2 bersama Salah, Firmino bisa tarik ke dalam. Seperti itu, biasa permainan seperti itu. Iya. Tapi ketika tidak ada, gua nggak lihat banget permainan Liverpool seperti biasanya. Kosong banget di tengah, itu yang telah terjadi saat menghadapi Watford dan Chelsea. Gitu. Iya. Dan untuk pemain depan, Mane, Firmino, Salah, Firman Sah pasti main. Menurut gua pasti main. Dan kalau 3 orang ini masih bermain dengan egoisnya, kalau Firmino sih menurut gua enggak. Firmino itu orangnya paling sangat senang, humble dan memberikan bola kepada Salah dan Mane. Nah, tinggal Salah dan Mane gimana? Karena padahal ya maksudnya satu benua Salah Mane kan, takutnya yang masing-masing ambisinya ngejar ini. Yang kita tahu di awal musim ini sempat kelas kan. Iya. Ini yang gue Mane kan juga diinfokan ke ini PSG. Ini yang gue takutin. Dan menurut gue
Bournemouth ya ini masih inilah. Tapi gue salut sih waktu Chelsea Bournemouth lah yang lalu itu gue sorot Bournemouth satu pemain yang gue sorot itu sangat baik itu Nathan Ake. Nathan Ake ini walaupun ex pemain Chelsea, pada saat kemarin Ake ini ada di mana-mana. Jadi heat mapnya Ake ini nggak cuma di kotak penaltinya sendiri, tapi dia ada di mana-mana. Jadi dia yang apa namanya nge-stop aliran bola dari apa maksudnya dari Mason Mount, nyetop aliran bola dari Kovacic kemarin. Nah, jadi menurut gua jempol juga sih buat Nathan Ake ini. Wajar aja kalau Chelsea pengen Nah, yang gue takutkan adalah melawan tim-tim seperti ini lengah untuk bagi Liverpool. Nah, itu juga yang apa namanya, gua rasa pada pertandingan lalu di situ juga Bournemouth bisa mencuri gol karena dalam kurun waktu cuma 10 menit itu tercipta 2 gol untuk Bournemouth dan mereka mengembalikan apa namanya percaya diri mereka dan tiba-tiba langsung total menyerang. Nah, Dan Bournemouth punya sejarah mengalahkan Liverpool dengan keunggulan Liverpool terlebih dahulu 3-0. Itu ya, itu yang harus hati-hati pada pihak Jurgen Klopp ya. Hati-hati. Dan mereka ini bisa menunggu ketika pemain-pemain Liverpool lengah. Dan Bournemouth kan juga berjuang dari zona degradasi mereka 18 Dan mereka punya motivasi tersendiri Iya, untuk pasti. keluar dari zona degradasi. Ya. Dan ini menurut lo prediksi siapa yang menang? Skornya Liverpool atau Bournemouth? Betul sih, kalau ini kan mainnya di Anfield juga, menurut gua 2-0 atau 3-0 lah. 2-0, 3-0. Kalau gue 1-0 aja. Yang penting ngeluarin dari tren buruk. Tumben ya anak hamba. Gua nggak mau muluk cuy. Yang penting 3 poin aja. Aman, please. Aman 3 poin. Karena kenapa? Gue bilang harus aman dengan posisi 3 poin. Iya. Karena gue berharap MU dan Manchester City dimenangkan oleh MU. Waduh, ini baru ini supporter Liverpool berharap untuk MU menang. Ini nih. Oke, lanjut ke Next. Manchester United dan Manchester City. Salah. Oh, Manchester United dengan Manchester Oh, City. iya. Ini duel adu siapa yang paling tinggi bayar VAR-nya. Oke, sekarang ngomongin VAR. Pada saat pertandingan MU menghadapi Derby County, itu tidak ada VAR. Tidak ada VAR. Tidak ada VAR karena apa? Di stadion Derby County tidak bisa menyanggupi untuk ada VAR. Jadi tidak ada VAR. Untuknya menang sih. Untuknya menang tanpa VAR. Bisa menang juga tanpa VAR. Tapi lawan divisi 2. Oke, sip. 3-0. Dia nih Halo menjadi man of the match. Ya, dan Pemain di infonya zaman ini Galo mau permanenkan. Nah, kita lihat bagaimana ke depannya. Dan kemudian untuk di pertandingan MU melawan City ini, gue udah. Nah, yang City juga gua lucu nih. Apa tuh? Pertandingan sebelumnya City versus Sheffield Wednesday. Tuh 20 shot on target untuk City. 9 save by kipernya Sheffield Wednesday. Sementara Sheffield Wednesday shotnya hanya 1 dan itu off target, tapi City golnya cuma 1. Ini menurut gua entah kipernya yang memang hebat atau memang efektivitas serangan City yang udah mulai lemah. Gue pikir sih hoki sih. Hoki menangnya hoki. Hokinya Kipernya ini. Sheffield Wednesday. Waduh, hoki. Biasanya Oke. gitu loh. Iya sih. Biasanya gitu loh. Tim-tim yang divisi bawah itu ketika bermain di FA, mereka tuh tidak ada beban. Iya, nggak ada ngincar juara atau final. Biasanya kan gitu. Biasanya kan gitu. Heeh. Baik di Capital One atau FA seperti itu biasanya. Udah nggak ada kapitawan. Karabau. Sorry. Gue masih terlalu. Oke, next di pertandingan ini kita bahas di MU tersendiri di mana Bruno Fernandes sedang On fire. sekali. Ya, ada on fire. Kemudian ada Igalo Igalo yang juga on fire juga. Luke Shaw juga. Luke Shaw Beberapa juga. pertandingan terakhir juga udah Harry on fire. Maguire dan juga Martial, di mana kita tahu MU sendiri kalau berhadapan dengan tim Big Six itu sulit untuk dikalahkan. Ya, mentalnya masih tinggi. Mental tinggi. Apalagi De Gea kalau lawan tim Big Six ini parah banget jagonya. Sumpah. Parah banget jagonya. Iya. Dan menurut gua MU sendiri akan bermain agak menunggu. Kita tahu City akan bermain dengan pola seperti biasa, ball position. Walaupun ini bermain di Old Trafford. Ya.
pole position akan dimenangkan oleh City. Tapi menurut gua Old Trafford sih sekarang udah nggak seangker dulu. Ya, sih. ya, benar. Walaupun apa Benar. namanya, walaupun ya itu kandang mereka, markas mereka, walaupun United Army ataupun apa ada di sana, tapi kalau menurut gua sih pada belakangan ini ya nggak terlalu angker. Nah, beruntungnya MU ini apa di mana di tim Manchester City sendiri, Leroy Sané dan Kevin De Bruyne ini kemungkinan nggak besar nggak main. Itu Kan? Kemungkinan nggak main di mana beberapa pertandingan sebelumnya kita tahu Leroy Sané dan juga Kevin De Bruyne, walaupun Leroy Sané biasanya sebagai pengganti, iya. oke? Dan Kevin De Bruyne lah yang jelas. Kevin De Bruyne Gimana? karena kemarin juga apa sempat di berita itu gelandang terbaik katanya. Iya, Gelandang iya, terbaik makanya. Premier League. Premier League di mana dia ada momok serangan bersama dengan Silva, ya. Gundogan, ya kan? Jadi kita nggak tahu nanti. Riyad Mahrez juga menurut gua belakangan jadi super sub ataupun pada saat pertandingan-pertandingan yang apa ya namanya ya, yang notabene bukan liga gitu tapi rajin mencetak gol juga sih. Dan Aguero juga tidak mau ketinggalan daripada golnya Jamie Vardy dan juga Danny Ings kan? Danny Ings kan masuk jajaran top skor ya? Iya, bukan maksudnya di Liverpool ngapain kemarin? Oh nggak tahu, cedera dulu deh. Dan ini juga menurut gua kita nggak tahu sih. Gua harap sih pertandingan derby Manchester ini seru. Gua harap juga gitu. Jual beli serangan lah Beli minimal. serangan apa minimal. Kayak derby yang sebelumnya lah, derby eranya Rooney dengan apa Aguero dulu lah. Gua rasa apa? Dan ini tensi serangannya tuh tensi serangan. terasa dan aura nonton derbynya tuh lebih kental sih kalau menurut gua. Dan gua harap juga paling tidak seri atau MU menang. Menurut gua Biar apa namanya, biar gapnya makin jauh. nah, gitu. Oke guys, bye bye. Itu saja. Bye bye. Jadi udah babaya aja loh. Jadi menurut kalian gimana? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa di subscribe Dan di like. tekan loncengnya dan juga di like. Oke guys, see you next episode. Bye.